Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Lakatini, NIM B1031181134. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan dalam penghitungannya, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Keduanya ini memiliki perbedaan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingannya, keduanya ini juga berbeda. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, disingkat dengan SAK. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, disingkat dengan UU PPH. Perbedaan keduanya ini mengakibatkan perbedaan penghitungan laba rugi suatu entitas wajib pajak. Keduanya ini akan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah suatu entitas harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut. Jika suatu entitas wajib pajak harus menyusun dua laporan sekaligus yang berbeda, terdapat pemborosan dalam waktu, pemborosan dalam tenaga, dan juga uang. Juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Lalu, menurut Bambang Kesit 2001, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Ada 3, yaitu laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra akuntabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di dalam pembukuan ekstra akuntabel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi, jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan pajak. Selanjutnya, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum SAK yang telah diakui secara umum. Ini dibagi lagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih. Dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Dan yang terakhir, prinsip pemadanan, matching biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Perbedaan yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, metode penilaian persediaan.
Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan. Seperti rata-rata, masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata atau masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus, metode jumlah metode, atau saldo menurun ganda, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset. Sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu. Sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam penghitungan penyusutan. Selanjutnya, metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya memperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna, usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwakan Samirella. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. A. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau PKP, atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya seperti penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kedua, penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Dan yang ketiga, hibah, bantuan, dan sumbangan. B. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. C. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah yang pertama, kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan laba kena pajak. Yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan atau laba kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Dan yang ketiga, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. D. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contohnya, imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
Kedua, cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan. Dan yang ketiga, pajak penghasilan. 4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada perbedaan tetap. Perbedaan tetap ini terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Contoh dari perbedaan tetap adalah: yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dan contoh terakhir, biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang kedua, ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Contoh perbedaan waktu ini antara lain pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada perbedaan permanen. Selanjutnya ada teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Dan yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Sekian penjelasan dari saya, kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gloria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gloria Noviana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Ini ditampilkan kertas kerja rekonsiliasi fiskal format 1. Di format 1 ini terdapat laba bersih yang nantinya akan dijumlahkan dengan total koreksi positif dan dikurangi dengan total koreksi negatif sehingga didapatkan laba atau penghasilan kena pajak menurut fiskal. Selanjutnya, pedoman koreksi. Di sini akan dibahas beberapa bagian yang terdapat dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Selanjutnya, perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
Dan yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Selanjutnya terdapat kertas kerja rekonsiliasi fiskal format 2. Di format 2 ini pada bagian keterangan terdapat pendapatan, biaya-biaya, laba atau penghasilan. Laba menurut akuntansi ini merupakan laba bersih sebelum pajak. Setelah itu ada kolom koreksi fiskal yang nanti ada bagian positif dan negatif. Dan laba menurut fiskal ini merupakan laba atau penghasilan kena pajak. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan kata. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.